Halo, Mas Halo, Aji. siap. Malam Cangkeman Show. Cakap kata. Mengurai makna. Wah, masih inget Mas Bro. Betul, masih ingat Mas Aji. Wah, luar biasa. Ini Cangkeman Show online. Wah, Iya, edisi spesial. edisi spesial ya. Ternyata dipaksa online juga bisa ini ya. Wah, malam Iya, Cangkeman, cangkeman, cangkeman show. Cakap kata mengurai makna. Asik, cakep, cocok. ya karena situasinya kayak gini ya, apapun harus kita bisakan dengan cara online. Wah, nih kapan Cangkeman Show biasanya angkringan ya kan di pinggir jalan, lesehan gitu ya. Sambil makan-makan. Sambil makan-makan. Nah, sekarang malah pakai teknologi. Wah, ini satu Pakai lagi teknologi. ya. Satu apa? Ini level yang lebih canggih atau level yang mundur nih, Mas? Ya, lebih maju lah mestinya ya. Lebih maju karena bisa menggunakan media ini untuk bercangkeman. Betul sekali. Nanti kapan-kapan kita Cangkeman live ya on YouTube ya kan? Iya, siap. Oh, bisa ya, Mas. Oh, Ya, bisa ya. dong. Bisa. Siap. Dengan gini, Mas, apa namanya? mana? Dengan Sekarang ini model lagi kayak gimana? di YouTube dengan model kayak gini juga. Iya, model begini. Kalau kita berdua kan, nah dua sisi kan, cukup lah. Gantengnya Mas Haji ini kelihatan nih. Mas Haji ini di Solo ya? Iya, Mas, sudah hampir 2 bulan, Mas. 2 bulan di Solo ya? Wah. Iya. Oke, mungkin nanti kita cerita dulu nih. Ini kan kita begini juga karena COVID-19 ini ya. Yes, betul, Mas. Banyak sekali udah orang cerita-cerita tentang COVID. Para ahli sudah melakukan apa ya? Menganalisis gitu ya, membahas dari segala aspek ya kan. Pemerintah juga tindakannya macam-macam. Nah, mungkin kali ini kita juga akan diskusi, tapi ya tentu ala kita ya Mas ya. Ala kita saja, Mas. Ya, yang pinter-pinter yang datanya analis-analis seperti teman-teman kita yang tulisannya bagus-bagus dimuat di The Diplomat Magazine, terus dimuat di beberapa channel yang bagus-bagus. Kemarin Mas Tirta kan bikin webinar sama teman-teman UMY dengan narasumber yang bagus-bagus. Iya, betul. Dari berbagai perspektif. Kalau seumpama boleh kita malah cerita dari pengalaman kita aja, Mas. Yang selama ini kita terjadi di rumah gimana gitu kan. Betul. Nah, kita ngambil di situ aja. Nah, gimana nih sekarang Mas Haji? Kan udah di Solo nih ya. 2 bulanan ini kira-kira. Jadi kira-kira gimana nih COVID-19 di Solo nih sehari-harinya kenyataannya kayak apa sih? Nah, itu dia Mas yang kadang-kadang juga membuat kita heran tuh. Jadi ada kondisi secara data, terus dari informasi teman-teman yang aktif di ID, di dokter, kita ini masih dalam kondisi zona merah dan merahnya itu kental gitu. Tapi begitu kita jalan keluar rumah, itu orang-orang masih pada kayak nggak ada apa-apa. Jalan-jalan mana-mana masih penuh. Jadi yang kita herankan masyarakat bisa kayak gitu, pertanyaannya kenapa gitu kan? Ya. Nah, menurut pendapat saya sih mungkin karena ini ya, memang kalau di Solo ini hampir 90% income masyarakatnya itu kan dasarnya dari daily income, dari sektor informal. Jadi kalau mereka nggak keluar ya mereka nggak dapat income gitu kan. Jadi memang kondisinya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat bahayanya itu juga ngeri. Apalagi kalau seperti pengalaman saya, begitu nyampe di Solo sekitar 1 minggu, itu dalam radius 1 kilometer ada tetangga kita yang terjangkit dan meninggal. Gitu ya. Itu baru stresnya kerasa tuh. Baru stresnya kerasa. Karena ini adalah dekat dengan kita, dalam cuma radius 1 kilometer. Apalagi ceritanya yang menularkan malah justru anaknya yang pulang dari Jakarta. Kan kasusnya hampir sama dengan saya. Iya. Saya baru nyampe carrier gitu ya. Ya. Jadi kita pikirannya jadi ini. Dan itu benar dirasakan juga oleh beberapa teman dekat saya yang dulu masih sempat keluar untuk aktivitas. Sekarang benar-benar nggak mau karena udah trauma. Masa trauma karena sekitar beberapa rumahnya itu ada yang meninggal. Karena positif. Ya, dan dia sedikit lebih emosional kalau melihat orang-orang bergerombolan. Artinya yang kamu dampakkan dari bergerombolan tidak jatuh ke kamu sendiri, tapi jatuhnya ke orang lain. Stresnya di sana, dan itu menjadi problematika di kampung dia. Dia ingin kekeh, wes kau nengon ngomah wae di rumah saja.
dan sebagainya. Tapi mereka yang satu sisi juga ngerasa nek ora metu kok ngomah ramangan kalau nggak keluar dari rumah. Iya betul. Nah, itu problematika kan real gitu. Maksudnya betul. Nggak apa bagi Mas cangkeman yang anggap bahasa Jawa kan ben audiensnya tambah akeh sing ngerti bahasa Jawa. Memperkenalkan diri kita orang Jawa tenan gitu. Ya, betul. Nanti kan Pak Ganjar bisa menyaksikan juga. Ya Pak Ganjar. Iya, betul. Ya betul Mas. Jadi kalau kenyataan sehari-hari ternyata ekonomi real di lapangan itu kan memang ada orang yang memang income-nya daily ya, sehari-hari kalau nggak beraktivitas, nggak makan, mingguan gitu ya. Nah terus mungkin ada, kalau kita cerita para ahli itu cerita atau para pengambil kebijakan cerita tentang sense of emergency gitu ya. Ternyata juga mungkin masih dirasakan sebatas teori ya. Iya betul. Nah, tapi tadi kalau udah tetangganya atau sekitar kitanya udah ada yang kena, itu ya mungkin baru ada rasa awareness ya Mas ya. Iya betul. Dan juga mungkin rasa insecure ya Mas, mungkin rasa iyalah insecure. Jadi kan trauma Mas. Iya. Kan keluar aja sekarang mamanya behavior kita udah berubah. Saya keluar sedikit, mamanya saya beli sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga ke toko modern gitu. Pulang itu langsung protapnya nggak usah disuruh, langsung mandi ganti baju. Padahal cuma keluar untuk beli sesuatu. Iya. Sama ya. Ini kan berarti insecure kita kan. Ya. Karena artinya juga tadi disampaikan juga selain ekonomi persoalan insecure ya, mungkin ada traumatis juga, tapi juga kena ke soal kalau orang nggak makan itu kan ya biasanya cenderung kalau nggak punya pekerjaan, nggak dapat income sehari-hari kan nggak makan kan ya nggak cuma buat dirinya toh, kalau dia punya keluarga ya keluarganya pada teriak-teriak gitu ya mungkin sekarang memang puasa, tapi puasa kan juga nanti ada sahur, ada berbuka gitu ya. Nah terus mungkin ada tingkat keamanan jadi ini ya, jadi terganggu ya Mas ya, jadi betul, tingkat kriminalitas ya. Betul. Iya. Dan itu berita-berita itu di daerah juga saya dengar banyak tuh Mas. Jadi memang kriminalitas itu confirm kalau dirasakan oleh masyarakat sekitar kita meningkat di deket-deket itu. Ya, pamannya ada pegawai rumah, ya kan? Itu tinggalnya di sini bekerja, tapi sekarang asal dia itu dari Wonogiri. Wonogiri itu sekitar 1,5 jam dari Solo gitu kan. Ya, Solo Raya ya, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali, tempatnya Mas Prof. Ya, Pak Mangu. Ya, tahu Mangu. Nah, itu kan ada sebuah daerah yang memiliki ladang ketela pohon gitu. Tahu-tahu datang segerombolan mobil berisi 5-6 orang pick up gitu. Tahu-tahu memanen itu dari luar. Ngambil itu Mas, langsung ngambil aja. Berlima, gitu. Karena langsung diambil tuh manennya. Terus ada ini juga orang punya kandang kambing isi 3-4 langsung diangkut juga. Iya, dulunya karena itu dilihat mereka banyak terus masyarakat belum siap, akhirnya hari ini masyarakat mengadakan sistem secara kampung lebih besar lagi. Jadi kan itu yang terjadi di modus itu. Ternyata tidak cuma di Wonogiri, saya dengar juga dari teman-teman yang di daerah ada di Karanganyar, di daerah Sragen, ada yang memiliki modus yang sama semacam itu. Kebun diambil, belum dipanen mau diambil, terus ada ternak dan sebagainya sudah mulai diambil. Nah ini kan istilahnya nyolong lah ya Mas ya, mencuri ya Mas ya. Iya, mencuri. Ya, tapi mungkin juga karena itu kondisi ya ya, walaupun itu tidak bisa dibenarkan, tapi itu kenyataan di lapangan ya. Iya. Contoh-contoh ilustratif lah di lapangan, betapa sulitnya kita bisa membayangkan kalau pemerintah kemudian menerapkan kebijakan lockdown. Satu sisi memang untuk keselamatan dari manusia, dari masyarakat ya, tetapi kemudian bagaimana agar mereka ini yang disuruh tinggal di rumah ini tetap bisa makan gitu. Nah mungkin di situ intervensi pemerintah ya, atau Pemda, atau mungkin kelompok-kelompok pebisnis atau gitu-gitu Kak. Itu ada nggak kalau gerakan masyarakatnya yang mungkin semacam charity atau membantu ya, gerakan sosialnya, munculkan modal kapital sosialnya itu kelihatan apa nggak Mas? Saya yang saling berbagi gitu. Belum ngelihat ya.
Secara di daerah dekat-dekat saya belum ngelihat. Tapi yang kita lihat mungkin per kompleks perumahan, kalau daerah rumah saya ini kan daerah kompleks perumahan. Di daerah saya ini mungkin ada sekitar 20 sampai 30 kompleks perumahan yang berbeda-beda. Nah, mereka mungkin masing-masing melakukan sosial kapitalnya, baik satu untuk menjaga lokasinya, mungkin yang keduanya untuk menjaga masalah stabilitas stok. Nah, itu mungkin saya lihat ada di beberapa, tapi yang secara masif membantu supaya orang-orang tetap stay di rumah, dibantu ini, itu saya belum melihat. Ya. Memang sepertinya ya itu butuh effort yang luar biasa ya. Kembali soal data, ya kan. Ya. Mana-mana juga kita lihat niat pemerintah baik ya kan. Ada jaring pengaman sosial, ada bantuan langsung lah ya, bantuan langsung baik sifatnya cash maupun juga yang untuk bantuan makanan. Tapi seringkali karena data nggak akurat, karena kita mungkin nggak biasa melihat data itu secara serius ya, ternyata salah sasaran ya. Akhirnya pengalaman bertahun-tahun lalu ya, waktu krisis moneter dulu juga akhirnya berulang ya. Soal pendataan ini penting. Mungkin juga dengan ini hikmahnya juga masyarakat harus makin sadar bahwa data itu penting ya, para birokrat juga data itu penting, jadi bukan hanya sekedar ngisi kuesioner, juga cuma sekedar ngisi gitu ya. Karena pas saat-saat seperti ini malah bermanfaat. Kalau kelihatan manfaatnya benar ya, gunanya ya. Tapi kita lihat juga itu Mas, kalau kemarin sempat viral ya di Solo di mana yang ada mobil Lamborghini kuning atau mobil kuning itu loh, bagi-bagi di jalan, terus banyak tukang becak dikasih gitu. Bapak-bapak yang udah sepuh ini siapa namanya? Iya. Itu kalau nggak keliru yang kiai dari daerah Pasar Kliwon Solo itu ya? Iya, betul. Yang kiai dari Pasar Kliwon Solo, kiai siapa saya lupa itu namanya. Itu memang membagi-bagi. Ya itu bagus niatnya gitu kan. Tapi kan terus mengakibatkan orang kumpul juga kan pada akhirnya kan. Walaupun saya lihat juga teknisnya bagus, dia tidak mau salaman. Ya udah pokoknya ambil dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau ini ada diorganisir dengan baik dan sebagainya kan mungkin lebih membantu ya. Kalau kita lihat kan problem utamanya itu salah satunya kalau potensi ini akan penyebaran kalau orang berkumpul. Iya betul. Kita nggak tahu siapa yang kena ya, siapa pembawa, siapa, apalagi kalau orang-orang tua ya kita udah tahu ya kan. Iya. Memang kalau kita lihat di beberapa tempat tuh kumpul kalau kita ada pemberian bantuan pasti kumpul ya. Kumpul pasti banyak orang kumpul ya. Pasti banyak. Nah gitu ngantri nggak bisa rebutan. Iya betul. Kan contoh beberapa kota yang menjalankan gitu tanpa menciptakan cap kan juga sudah banyak. Sebetulnya kita bisa mencoba mencontoh. Seperti yang kayak saya lihat di India atau di Pakistan, saya lupa, itu ada viral juga di videonya. Dia taruh tuh makanan-makanan di depan masjid atau di depan kantor wali kota. Terus kemudian dijaga oleh tentara, caranya antri satu-satu jalan. Jadi mereka mendatangi meja mengambil apa yang dibutuhkan terus, tapi di belakang itu gudang langsung supply terus. Jadi orang datang ke situ jalan satu-satu, antri satu-satu. Nah, itu kan masalah teknis gitu ya. Ya sebetulnya, memang kalau seperti sekarang ini memang teknis menjadi penting, karena selain kebijakan pada akhirnya kan persoalan konkretnya gimana dieksekusi ya. Betul. Artinya antara kebijakan dengan masalah perut ini kan berlomba-lomba. Kebijakannya dibikin tapi ekspektasi urusan perutnya sudah di depan lebih jauh. Nah itu kan kemarin tuh menarik, ada yang dilakukan Pak Ganjar itu juga, yang Pak Gubernur Jateng itu kan juga semacam beliau sadar dengan tetangga gitu ya, bawa naik sepeda, bawa ya kayak belusuan gitu ya, Mas kamu kurangnya ada yang kasih beras, ada yang kurang kasih. Betul. Terutama para mahasiswa yang dari luar ya, yang nggak bisa pulang segala macam itu ya. Itu inisiatif yang bagus ya kan. Iya. Itu idenya bagus. Nah itu lagi banyak coba contoh banyak hal, tapi teknisnya gimana itu kan juga menjadi masalah itu kan ya. Jadi kita melihat bahwa ini memang ada kebangkitan baik tokoh masyarakat maupun mungkin juga selebritis sekalipun ya, ngumpulin dana ya misalnya gitu ya, atau juga bagi-bagi sembako. Tapi memang antara niat
membantu secara real, tapi juga harus disiapkan secara teknisnya ya kan. Yang kedua. Iya. Yang ketiga mungkin juga mereka butuh sekalian untuk popularitas gitu mungkin ya. Iya. Jadi apa namanya bisa berfungsi ganda semuanya. Ganda semua gitu. Iya. Ya. Nah itu Mas mungkin ya sedikit tentang kita potret COVID-19 real di lapangan ya kan. Khususnya di Solo Raya lah beberapa tempat gitu ya Mas ya. Iya. Ekonomi dari kriminalitas, keamanan ya. Tapi kalau dari sisi terakhir nih Mas, kohesivitas masyarakatnya gimana? Apakah kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini kan mereka makin guyup, makin akrab, atau makin koordinasi makin bagus? Tadi kan ada Siskamling dan lain-lain itu bisa kita maknai ke sana nggak Mas? Iya, kalau saya lihat yang terjadi di daerah kompleks saya dan beberapa kompleks yang sini untuk berkaitan dengan masalah keamanan, sekuritas, mereka semakin dekat. Jadi sepakat komplek untuk di lockdown, namanya kayak gitu. Terus orang masuk harus cuma sampai di pintu. Terus mereka harus melakukan beberapa protokol, namanya harus semprot disinfektan. Terus harus melakukan cuci tangan dan sebagainya. Atau cukup barangnya ditaruh di pos, terus nanti orang yang dari datang ke pos itu untuk mengambil. Nah itu sampai di situ. Tapi yang berkaitan dengan masalah untuk kebutuhan masing-masing individu kayaknya belum sempat terpikirkan. Itu pengalaman di kompleks di daerah kita. Nah, hal ini mungkin saya lihat kompleks kita kan mungkin level ekonomi pendidikannya boleh dikatakan sekitar menengah, nggak ke atas tapi menengah gitu. Tapi untuk daerah-daerah kampung yang benar-benar kampung, yaitu tadi pengalaman ada sedikit ketegangan untuk masyarakat yang sudah memiliki awareness tinggi karena ada kejadian yang meninggal atau kena terinfeksi dengan berbagai problematikanya sekitar radius yang dekat. Tapi satu sisi ada masyarakat yang benar-benar harus hidup, membuka tokonya, membuka jualannya, yang mengakibatkan itu dia harus keluar masuk, mengakibatkan berkumpul. Padahal itu real. Satu memang takut mati, tapi satu juga nggak takut kelaparan. Nah itu gimana itu? Dan itu nggak sampai segi bersih tegang yang serius. Tapi itu kan tinggal menunggu waktu. Kalau ini nggak terselesaikan kan bisa menjadi bom waktu bom waktu. Ya, oke, itu mungkin Mas Haji itu observasi yang sangat bagus. Nanti masukan juga moga-moga para pengambil kebijakan ya. Yes, itu betul. Kita dengar Pak Rudi bisa didengarkan mungkin teman-teman para pimpinan daerah ya di Solo Raya, Kalimantan, Jakarta itu juga. Betul Mas. Kalau boleh saya tambahkan berkaitan dengan desentralisasi. Kayaknya kalau urusan sudah semacam ini, saya sangat merekomendasikan desentralisasi dimaksimalkan. Karena yang paling tahu masalah di real lapangan bener masyarakatnya kayak apa ya pemerintah daerah. Ya kalau saya ini desentralisasi bisa lebih efektif dan sebetulnya kesempatan bagi kita semua ngelihat stok pemimpin daerah kita kayak apa. Bagaimana mereka ini ya. Seperti kasus di Solo Pak Rudi bagus. Saya akuin itu. Artinya dengan dia dengan cara orang Jawa, dengan istilah manuto itu menjadi viral dan orang sepakat itu. Bener itu. Artinya yang mungkin Solo secara politis sangat terpisah antara yang ekstrem kanan, ekstrem kiri kan terpisah di Jalan Slamet Riyadi. Satu selatan. Dan itu dengan istilah itu ternyata manut. Sama Pak Rudi manut. Karena kita memiliki visi yang sama. Problem utama kita adalah masalah keselamatan nyawa gitu. Nah itu prioritas maksud saya Pak Rudi terus kemudian mengendorse bareng dengan lagunya almarhum Didi Kempot kan responnya bagus. Iya, sing aja mudik kuwi ya Mas ya. Ya, aja mudik maksudnya manuto. Ya. Manut tak lebokke ning karantina di situ itu kan bahasanya sangat benar manuto benar. Nah, maksudnya desentralisasi itu seperti itu. Pemerintah sensinya daerah tensinya, urgensinya, tapi dengan kearifan lokalnya, terus dia tahu permasalahan daerah kan paling tahu mereka. Pusat tidak akan sedetail apa yang dirasakan aspirasi oleh masyarakat daerahnya. Ya Mas, wah ini satu bahasan tersendiri nanti ya, udah masuk ke sana ya. Oke, memang nanti kita bisa bahas lagi ke sana, karena juga mungkin ada aturan-aturan yang mungkin saling bertabrakan ya. Artinya kalau memang desentralisasi harus di saat seperti ini dikuatkan, bagaimana agar tidak menabrak gitu ya.
aturan-aturan dari pemerintah pusat ataupun ada koordinasi dan lain-lain. Oke, nanti kita bahas karena begitu banyak contoh-contoh tadi, tidak hanya yang positif seperti tadi Pak Rudi dan beberapa wali kota atau gubernur ya, tapi ada juga yang mengambil kesempatan dan kondisi seperti ini melawan pemerintah pusat gitu ya. Nah ini kan ada juga. Tapi memang kecenderungan ini tidak hanya kecenderungan di Indonesia lah, ya kecenderungan di negara besar, di Amerika pun juga terjadi seperti itu. Pemerintah federal sama pemerintah negara bagian. Oke, nanti itu kita bahas lagi Mas ya. Siap. Terima kasih di sesi ini kita sudah berdiskusi panjang tentang COVID-19 dari keseharian, dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan kemasyarakatan, kemudian dari sisi keamanan masyarakat, modal kapital sosial, gitu ya. Semoga bermanfaat. Itu ya sahabat Cangkeman, simak terus obrolan kita, obrolan Cangkeman Show online ini di masa COVID ini luar biasa dengan saya dan Mas Aji selalu. Mengucap kata mengurai makna. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Mas lah. Sehat-sehat selalu Mas. Sehat selalu ya Mas. Salam buat keluarga. Ya, salam juga buat keluarga. Cangkeman Show. Cakap kata mengurai makna. Asik. Cakep.